Halo guys, selamat datang kembali di channel Rumah Serbada Official. Di video kali ini aku mau membahas mengenai tips mengelola stok sembako jelang Ramadan agar terhindar dari kerugian dan tetap bisa meraup keuntungan yang maksimal. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa dibantu subscribe-nya guys, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel kita. Ramadan sebentar lagi nih guys, saatnya kamu sebagai pemilik toko bersiap-siap menghadapi lonjakan permintaan. Jangan sampai stok habis di saat pembeli lagi ramai, atau malah numpuk dan bikin modal jadi nyangkut. Nah, maka dari itu di video ini aku bakal kasih tips cerdas kelola stok sembako jelang bulan Ramadan. Jadi disimak videonya sampai habis ya, biar usahamu tetap lancar dan cuannya juga maksimal. Yang pertama, kamu harus bisa memprediksi barang apa aja yang paling laris saat Ramadan. Caranya gimana? Caranya, kamu cek data penjualan tahun lalu, terus kamu lihat barang apa aja yang paling laris di bulan Ramadan sebelumnya. Lalu kamu juga perlu memperhatikan tren pasar. Misalnya, tren makanan praktis bisa meningkatkan penjualan mie instan atau kornet. Lalu yang gak kalah penting, survei pelanggan. Coba kamu tanya pelanggan tetap yang selalu belanja ke toko kamu. Apa sih biasanya yang mereka beli lebih banyak saat Ramadan? Nah, kalau kamu udah tahu barang apa aja yang paling laku, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu strategi stok. Selanjutnya kita masuk ke strategi stok yang efektif. Yang pertama, gunakan metode FIFO atau first in first out. Jadi pastikan barang yang masuk lebih dulu dijual lebih dulu supaya tidak ada stok yang kadaluarsa di toko kamu. Lalu yang kedua, coba atur stok secara bertahap ya. Jangan langsung borong dalam jumlah besar, belilah dalam interval tertentu karena supaya modal tidak terkunci pada produk yang belum laku di toko kamu. Yang ketiga, pantau stok secara real time. Kamu bisa pakai buku catatan atau aplikasi stok barang supaya kamu juga tahu kapan harus restock produk yang ada di toko kamu. Misalnya, kamu bisa mulai stok barang non-perishable seperti beras dan gula dari sekarang. Lalu, untuk barang yang cepat rusak seperti telur bisa dibeli ketika mendekati bulan Ramadan nanti guys. Tips selanjutnya, pilihlah supplier yang tepat. Yang pertama itu, kamu bisa cari supplier dengan harga yang terbaik. Coba kamu bandingkan harga dari beberapa supplier dan pilih mana yang paling menguntungkan. Yang kedua, jalin hubungan baik dengan supplier supaya kamu juga bisa dapat prioritas stok dan harga yang spesial. Yang ketiga, pastikan kualitas barang tetap terjaga. Jangan mudah tergiur dengan harga murah kalau kualitas barangnya jelek. Sedikit tips dari aku, coba kalau bisa kamu cari supplier yang bersedia untuk sistem pembayaran tempo guys. Jadi modalmu nggak langsung habis buat stok barang ya. Tips yang terakhir, kelola modal agar tidak boncos. Yang pertama, kamu harus gunakan sistem pencatatan yang rapi guys. Jangan asal beli tanpa catatan keuangan yang jelas, supaya kedepannya sistem keuangan di toko kamu jadi rapi. Lalu yang kedua, pisahkan modal dan keuntungan. Nah, yang kayak gini nih sering banget ya teman-teman pengusaha sembako pemula sering banget mencampurkan antara modal dan keuntungan. Saran aku, jangan campurkan uang stok dengan uang pribadi supaya kamu juga bisa menghitung apakah toko kamu atau usaha kamu itu bisa menguntungkan atau malah merugikan kamu. Nah, yang ketiga, jangan terlalu berutang. Ambil stok secukupnya dan pastikan bisa terjual sebelum jatuh tempo pembayaran. Strategi ini penting banget biar tokomu tetap sehat dan gak kehabisan modal buat operasional. Oke, jadi itu dia strategi cerdas kelola stok sembako jelang bulan Ramadan. Kalau kamu terapkan ini dengan benar, bisa dijamin tokomu siap menghadapi lonjakan permintaan dan bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, kalau kamu punya pengalaman atau tips lain mengenai mengelola stok, bisa share di kolom komentar ya guys. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, share, dan subscribe biar gak ketinggalan video mengenai tips bisnis lainnya dari channel kita. Sampai jumpa lagi di video berikutnya guys. See you!